implementasi pesantren, seperti halnya visi dan misi dari Jagat Nusantara. Jadi Jagat Nusantara ini adalah sayap sia-sia. Jadi sayap siasahnya teman-teman di Ayu Mondok dan juga sebagian di Asparagus. Jadi Asparagus adalah organisasi atau semacam kayak gerombolan beraktivitas kita untuk bersilaturahim. Gerakan Ayu Mondok adalah wadah kita untuk berhikmah untuk kepentingan pesantren. Nah, sementara Jagat Nusantara ini adalah wadah kita untuk mengagregasi kepentingan agar apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah regulasi. Nah, maka Jagat Nusantara telah berperan di dalam proses Pilpres ini dengan mensosialisasikan pasangan 02 bukan tanpa alasan, tapi saya kira sekarang sudah tidak waktu yang tepat untuk menyampaikan alasan itu, tetapi lebih kepada bagaimana harapan-harapan kita agar pasangan 02 ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama, yaitu bisa mempercepat dan juga mengakselerasi agar dana abadi pesantren ini bisa menjadi sebuah kenyataan yang bisa diterima oleh komunitas pesantren. Nah, ketika kita menuntut ini, kami pun tidak asal menuntut, tapi memiliki rasa tanggung jawab bagaimana caranya agar pesantren yang di bawah ini juga siap menerima program ini. Karena banyak pesantren yang ada setelah kita berkunjung ke Lampung, ke Pandeglang, ke Banten, ke Pontianak dan beberapa daerah dan lainnya, ternyata banyak pesantren yang masih belum memiliki IJOP dan EMIS, izin operasional dan EMIS. Sehingga ketika nanti dana abadi pesantren ini diluncurkan, bisa jadi ini tidak turun kepada pesantren yang berhak, tapi akan diambil oleh orang-orang lain yang selama ini tidak memiliki visi dan misi yang sama terhadap bangsa ini. Nah, sehingga langkah berikutnya setelah kemenangan Pilpres ini, kami akan terus berjalan untuk memberikan edukasi dan juga memberikan pendampingan kepada teman-teman pengasuh pesantren yang masih belum memiliki IJOP dan sebagainya melalui wadahnya Gerakan Ayu Mondok. Nah, Jagat Nusantara ini akan bergerak ketika ada event-event atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya politik dengan policy. Nah, sementara nanti kalau misalnya kegiatan-kegiatannya langsung pengabdian kepada pesantrenan, nanti yang bergerak adalah Gerakan Ayu Mondok, dan kebetulan ketua Gerakan Ayu Mondok adalah Gus Lukman. Jadi kalau mas-mas wartawan tahu tentang Gerakan Ayu Mondok, ini panglimanya beliau, sehingga pada saat itu muncullah akhirnya mempercepat lahirnya Hari Santri dan juga Undang-Undang RUU Pesantren. Nah, kita bergerak melalui RMI pada saat itu. Jadi mungkin itu prolog dan mukadimah dari kita. Nah, silahkan Gus Lukman ada yang ditambahkan atau kita menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Penasehat Jagat Nusantara, sambil tadi disampaikan Ketua Umum, pertama tentu terima kasih kepada semua pihak, khusus kepada para kiai, para pengasuh, para santri atas upaya dan usaha maksimal untuk mensukseskan pemilu ini dengan damai. Dan tentu pemilu sebagai pesta demokrasi ini, karena kami punya basis pesantren ini harus pemilu ini damai, pesta demokrasinya damai, sejuk dan sebagainya. Alhamdulillah ini kita bisa mewujudkan, dan juga alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pihak pesantren yang sudah kita komunikasikan dengan baik, bisa memenangkan pasangan 02, dan semuanya ini untuk Indonesia yang maju. Apalagi apa yang disampaikan tadi terkait program dana abadi pesantren, tentu kami merespon dari 3 pasangan ini, ya tentu yang memberikan kontribusi positif terhadap pesantren. Nah, kami berjuang seluruh mayoritas pesantren, mulai dari pesantren yang di Jawa, luar Jawa, bahkan yang di luar negeri pun kita sapa untuk menyampaikan bahwa program 02 ini adalah hubungan erat dengan dana
di pesantren ini yang menjadi inspirasi kami untuk mendukung 02 itu. Tentu kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh kiai, para santri dan kalau Jaga Nusantara ini kurang berkenan atau pernah menyinggung atau pernah memberikan yang kurang baik itu, ya kami mohon maaf yang besar. Dan perjuangan ini tentu akan kita gunakan melalui yang tadi disampaikan ketum, yaitu organize kami yang gerakan Ayo Mondok itu nanti terkait dengan di pesantren dan lain-lain itu nanti sebagai pendampingnya kami yang ada di gerakan Ayo Mondok, insya Allah. Ya saja tambahkan. Mas Mun, just info, kita ini bukan gerakan ujuk-ujuk ada atau kok tiba-tiba ada. Tapi memang dari awal sebelum orang lain berpikir tentang Gibran, menyodorkan dengan Pak Prabowo, kita sudah ada di situ. Dan kita bahkan bisa menjadi bagian dari lahirnya dari berdampingannya antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sehingga kita punya tanggung jawab moral, dan tanggung jawab moral itu kita bertanggung jawab dengan baik, dengan tercatat dengan rapi, dan kita bergerak. Alhamdulillah sih data yang sudah masuk ke kita sekarang sudah 539 TPS yang sudah lapor ke kita dari 1430 yang kita bina. Jadi bagaimana mekanisme kita bina? Yaitu kita dengan cara mendatangi para tokoh-tokoh sentral di berbagai titik, dan sekali pertemuan kita batasi maksimal 20 orang yang memiliki resonansi dan juga pengaruh yang tinggi di masing-masing daerah, sehingga mereka satu orang itu bisa membina beberapa TPS atau beberapa orang. Nah ini akhirnya kita sudah berjalan di berbagai titik, mulai dari Buseri, mulai dari Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan, semuanya sampai ke Lampung, bahkan dan juga ke Singapura dan Johor. Nah ini semua